Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tutorial kali ini kita akan membuat sebuah hasil UTS ya, hasil UTS yang diramu diringkas menjadi sebuah artikel jurnal ya. Baik, langsung saja saya contohkan di sini ya. Ini ada soal UTS terkait mata kuliah Hukum Islam dan HAM. Caranya adalah sangat mudah ya teman-teman. Jadi harus terbiasa membaca, setelah membaca kemudian menulis ya. Itu adalah sebuah riset ya. Membaca itu adalah riset. Menulis itu adalah riset ya. Kita mencari sebuah artikel atau buku itu sudah dinamakan riset ya. Artinya apa? Observasi. Itu namanya observasi. Itu namanya riset. Kita mencari artikel di koran. Itu kita sedang melakukan sebuah observasi awal ya. Observasi awal dalam sebuah karya ilmiah. Mencari buku di perpustakaan Stima Banjar misal, itu kita sedang melakukan sebuah observasi ya, riset ya. Begitupun dengan hasil UTS yang dijadikan sebuah artikel jurnal ya. Oh bisa Pak? Iya bisa. Karena dengan kita membaca sebuah bacaan katakanlah, itu kita sudah termasuk sedang melakukan riset, namanya observasi awal, observasi pendahuluan namanya ya. Misal kita sedang membaca artikel atau jurnal di Kompasiana misalnya, atau di Kabar Priangan ya, dan lain sebagainya. Itu kita sedang secara tidak langsung itu namanya adalah observasi awal ya. Nah, kembali ke tema, ini adalah tutorial bagaimana menjadikan sebuah hasil jawaban UTS itu menjadikan sebuah artikel di jurnal tertentu ya. Ini saya contohkan karena ini adalah mata kuliah Hukum Islam dan HAM, maka temanya tidak jauh dari Hukum Islam dan HAM ya. Tadi saya sudah menulis ya. Ini contoh tema. Untuk tema nanti bisa menyusul ya, sesuai dengan kajian yang sudah kita temukan ya. Ini ada 4 soal ya. Jadi nanti 4 poin ini diringkas menjadi satu, kemudian dijadikan jurnal ya. Setelah hasil ini sudah selesai, maka hasilnya adalah menjadi sebuah judul ya, judul artikel. Setelah jadi, maka selanjutnya adalah berdasarkan petunjuknya ini ya, artikel yang sudah jadi diupload di jurnal tertentu ya. Tentunya ketika ingin menjawab 4 soal ini ya, kita kunjungi jurnal-jurnal tertentu atau rujukan-rujukan tertentu, baik dari buku, internet, majalah, dan sebagainya, berita online, dan sebagainya, itu jadikan sumber ya. Nah, nanti agar lebih bermudah, gunakanlah aplikasi kutipan ya. Di sini saya menggunakan aplikasi Zotero ya. Bisa mendelay, aplikasi mendelay, kemudian aplikasi lainnya ya. Dan aplikasi Zotero ya. Kalau agak susah, maka ditulis manual saja ya. Caranya adalah di menu referen di MS Word ya. Di sini ya, menu referen. Ini ada insert citation ya. Dikumpulkan di sini ya. Nah, kita masukkan ya sumbernya.
Nah, ini bisa sumber dari buku, jurnal, internet, dan sebagainya. Ini yang secara manual, tapi saya menggunakan aplikasi ya agar lebih mempercepat ya. Baik, langsung saja. Nah, ini arahannya adalah download terlebih dahulu template jurnal yang dituju ya. Ini terakhir saja nanti ya, ketika jawaban ini sudah selesai ya, kemudian buat judul ya, buat judul seperti ini. Setelah itu baru pilih jurnal tertentu ya, yang sesuai dengan pembahasan judulnya ini ya. Setelah itu baru ikuti petunjuk template jurnal ya, kemudian hasil submitnya, hasil uploadnya ya bisa dikirimkan oleh ke dosen masing-masing ya, ke email ini dosennya. Baik, saya contohkan di sini ya untuk menjawab soal pertama ya. Ini baru satu soal ya, uraian menurut pendapat saudara ya. Karena ini pendapat saudara, maka pengertian ini menurut para pakar, kemudian kalian analisa ya. Kemudian ini juga sama ya, normativitas kelima konstitusi syariah itu seperti apa menurut para pakar, kemudian analisa oleh kalian ya. Kemudian terkait sejarah HAM, karakteristik HAM ya, hak asasi manusia, kemudian sejarah perjuangan ya, menurut para pakar, kemudian hasil analisa kalian. Secara tidak langsung ini semua ini merupakan sebuah rumusan masalah pertanyaan penelitian. Karena ini pertanyaan UTS, bisa dijadikan sebuah artikel ya. Yang tentunya mengikuti alur ya, observasi terlebih dahulu, cari bahan-bahan sumber rujukannya ya. Berarti sumber rujukannya adalah dari literatur library research ya, tipenya tipe library research, atau juga bisa tipe field research ya, penelitian lapangan. Kalau lapangan kita harus terjun ke lapangan, pendapat para tokoh, pendapat para ulama, pendapat para pakar ya, dengan melalui wawancara ya. Nah, karena ini UTS, maka cukup kajiannya adalah library research ya, atau penelitian kepustakaan seperti itu. Kita berkunjung ke perpustakaan Staima Kota Banjar misal, atau di Perpusda Kota Banjar, Perpusda Ciamis ya. Itu kita sudah melakukan pencarian literatur misal. Itu adalah namanya observasi pendahuluan ya, dalam kajian ilmiah. Oleh sebab itu, karena ini di masa pandemi ya, kita cari literatur-literatur yang ada saja ya di jurnal-jurnal. Basisnya adalah basis jurnal ya. Baik, langsung saja ya. Saya cari di sini adalah apa itu? Nah, ini ada teori makosid syariah dalam hukum Islam ya. Ini karya Ghaffar Siddiq ya, Unisula Semarang. Nah, ini adalah UTS berbasis artikel jurnal. Pengumpulannya adalah melatih kita untuk membaca ya, menulis ya. Baik, langsung saja. Di sini misal saya buat judul makalahnya, artikelnya adalah ini ya, kajian filosofis hukum Islam dan HAM di Indonesia. Berarti ini kajian filosofis perbandingan ya, komparasi. Baik, kita kutip ya, ini hasil daripada Ghaffar Siddiq ya. Bicara tentang makosid syariah.
Nah, kita copy. Oh ya, untuk mempermudah, kita copy dulu soalnya ya. Nah, seperti ini ya. Kita kumpulkan dulu hasil riset kita ya. Atau kita bikin saja langsung ya. Satu. Ini bisa dijadikan sebagai kemudian nah, seperti ini ya, kurang lebihnya seperti ini. Kita simpan terlebih dahulu ya. Nah, kita simpan. Misal judulnya seperti ini. Ini bisa tentatif ya, bisa berubah nanti ketika pembahasan yang unik ya. Kemudian apa itu? Buat terlebih dahulu tema-temanya ya. Biasanya seperti ini ya. Misal seperti ini. Nah, buat seperti ini terlebih dahulu ya. Ini mempermudah saja ya. Nah, tinggal kita cari hasilnya dari sumber literasi ya. Sumber perpustakaan. Nah, ini tadi sudah ada satu ya, punya Wokir.
Ini bisa isi pendahuluan, latar belakang ya. Kita copy saja. Ini menurut pendapat Gofar ya, Gofar Sidik terkait pembicaraan apa? Maqasid syariah ya. Maqasid syariah atau tujuan hukum Islam. Kita tulis bagaimana pandangan Gofir ya tadi ya, merupakan suatu bla 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 bla. Sudah selesai ya. Nah, kita copy, kita jadikan apa itu dikutip ya. Yang menggunakan aplikasi Zotero. Aplikasi Zotero yang harus hidup terlebih dahulu ya. Kita simpan di Zotero ya. Dan kita copy. Nah, nanti kalau di Zotero, nah ini hasilnya seperti ini ya, langsung otomatis. Autornya siapa, abstraksinya masuk ya, judulnya ada ya, tipenya adalah tipe riset media apa, jurnal ya, publikasi majalah Islam, majalah ilmiah Sultan Agung ya, formunya itu otomatis ya, tidak perlu menulis lagi. Baik, kita copy, kemudian kita masukkan ke Word ya. Nah ini pembicaraan tentang maqasid syariah atau tujuan hukum Islam, sebenarnya pandangan. Kita masukkan filternya, sarannya adalah add edit citation. Kemudian semisal endnote ya, klik OK dan pastekan ya. Nah ini enter. Nah, bagaimana pandangan Sidik dalam jurnalnya? Maqasid syariah merupakan ini seperti ini. Nah ini otomatis nanti ya. Setelah itu di terakhir ya, kesimpulan daftar pustaka. Kesimpulannya nanti bisa kalian sesuaikan hasilnya seperti apa. Kemudian Zotero ya, edit bibliografi. Nah, nanti otomatis akan muncul seperti ini ya. Nah, ini tinggal dirapikan judulnya ya. Kita perkecil. Oke, kemudian di sini kita ganti ya biar otomatis satu ya. Kita refresh. Nah, otomatis rapi dengan sendirinya ya. Nah, setelah itu ini semisal menggunakan endnote ya. Nanti jika ingin menggunakan footnote, tergantung dari pilihan jurnal kalian ya. Kita bikin endnote transparan ya. Kemudian ganti full note ya. Ini. Kemudian klik OK. Kita tunggu. Nah, otomatis di bawahnya nanti akan muncul. Nah, ini. Otomatis ya, secara otomatis. Pandangan siapa tadi? Gofar Sidik. Gofar Sidik dalam jurnalnya ya. Atau juga bisa dicantumkan di akhir ya. Di sini. Nah, seperti itu ya.
Times New Roman. Biasanya seperti ini, 10 ya. Tergantung jurnal ya, format jurnalnya ya. Ini saya contohkan satu kutipan ya, dari jurnal, bisa dari buku juga bisa. Saya contohkan seperti ini ya. Kemudian semisal kita sesuaikan dengan template ya. Semisal ini sudah selesai ya. Semisal sudah selesai semuanya, sudah jadi, grafik ya sampai kesimpulan ya. Kita download terlebih dahulu apa itu template-nya. Kita cari template-nya, about, mana template-nya? Karena ini tidak ada template-nya, kita cari yang lain saja nggak apa-apa. Yang ada template-nya ya. Semisal di pembaruan hukum. Atau di International Journal of Law Reconstruction. Bebas ya. Kita tunggu ya. Nah, kita cari di sini template-nya. Nah, ini ada ya, yang ada saja saya contohkan. Artikel template-nya seperti ini. Setelah itu kita download ya. Jadi untuk hemat saya, bila ini ditulis terlebih dahulu maka akan menjadi 2 kali kerjanya ya, biar 1 kali tuju saja, cari saja jurnal yang sudah mantap ya. Kemudian kita download template-nya. Mana ini menu download-nya? Tambahkan. Ini tidak ada menu download-nya. Nah, kita cari yang bisa langsung saja. Template jurnal mana? Nah, ini. Non-reserved. Atau tadi saya lihat ada yang bahasa Inggris ya. Manuscript template, submit your paper ya. Manuscript template. Nah, ini bisa ya, bisa di-download ini. Download. Kemudian kita buka ya, agar tidak 2 kali kerja ya. Jika masih bingung, maka tulis saja sembarang di sini ya, seperti ini ya. Misal di sini itu di template jurnalnya itu memintanya adalah begini. Nah, ini strukturnya ya. Strukturnya adalah judul, nama penulis ya, kemudian afiliasi, email ya, kemudian abstrak, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kemudian pendahuluan atau latar belakang ya, kemudian diskusinya, hasil diskusinya, pembahasannya ya, kemudian simpulan ya, daftar pusat. Seperti ini ya. Tinggal kita sesuaikan ya. Jika bingung masih tadi mana?
Nah, ini yang ini ya, tadi ya. Nah, tadi yang ini. Jadi Gopar modelnya adalah EndNote ya, model EndNote. Nah, maka kita rubah di sini ya. Jangan footnote jangan footnote. Caranya gampang. Kemudian author date ya. Nah, nanti otomatis akan berubah ya. Nah, ini berarti kita kembalikan seperti yang tadi ya. Nah, Gopar. Nah, cirinya adalah ini karena menggunakan Zotero seperti ini ya kutipannya. Jadi ini harus sering dilatih ya, melatih membaca, melatih menulis ya, seperti itu ya dicantumkannya. Oke, kita masukkan sesuaikan dengan jurnal ya. Tiap jurnal itu beda-beda ya. Kadang ada yang Times New Roman, ini tipenya adalah Tahoma ya, Tahoma Bold untuk dunia 14 PPT ya. Kita pastekan di sini. Nah, kemudian misal saya contohkan di sini ya, penulisnya 12. Nah, ini ya. Kemudian emailnya Tahoma Italic ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian white author name. Nah, ini petunjuk ya, include address. Abstraknya. Ini ada abstrak adalah intisari dari pembahasan makalah ya. Kita lanjut ke introduction-nya ya. Intro. Di pendahuluannya seperti ini misal ya. Ini 12 PPT Tahoma, kemudian spasinya berapa ini? Mintanya 1,5 ya. Nah, berarti 1,5. Tahoma ya. 12. Hasilnya adalah 1,5. Nah, seperti ini ya. Nah, itu sudah seperti ini. Nah, kemudian pembahasannya. Pembahasannya bebas ini ya, tidak perlu menggunakan nomor ya. Nah, ini karena contohnya menggunakan Romawi ya. Pendahuluan, kemudian pengertian langsung ya. Kemudian apa lagi? Nomor 3-nya langsung ya, pembahasan 1, 2, 3, 4 ya, modelnya seperti ini. Nah, kita hapus saja ya. Ini juga hapus. Hapus ya, ini biar ini saja. Bibliografi ya. Terakhir ini. Ini contoh-contohnya ya. Klik Zotero, kemudian add ya.
Nah, otomatis akan muncul seperti ini ya. Nah, ini pembahasannya adalah hukum HAM. Nah, seperti ini, kita copy saja. Seperti ini ya. Bisa seperti ini, bisa tidak pakai nomor ya. Karena ini di template-nya adalah A, B, C ya. Kita ikuti template-nya saja ya. Nah, ini karena jurnal umum ya. Jurnal kita coba lihat pembahasannya, mana ini pembahasannya. Oh, salah tadi. Ini bukan jurnal, bukan template yang di sini ya. Tadi ini adalah jurnal JPH ya. Jurnal JPH itu bukan yang jurnal majalah Winsunan apa? Unisula bukan ya. Tapi adalah di jurnal pembaharuan hukum ya, JPH. Nah, ini kemungkinan pembahasannya tidak ada yang ada. Ini jurnal umum ya. Kita coba lihat ya. Kita cari kajiannya, fokus dan skopnya ya. Ini adalah pembahasan terkait program S3 ya di Unisula Semarang. Fokusnya adalah Profesor Scientific Law, Artikel, Terms ya, dan seterusnya. Ini kajian-kajiannya, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law. Islamic Law ya, berarti masuk ya. Berarti bisa di sini saja nggak apa-apa. Nah, ini berarti kajian-kajian ini adalah masuk ya, karena ada Islamic Law ya, fokusnya. Setelah itu kita cari, kalau lebih mantap lagi ya, di pencariannya, menu search ya. Kita cari ini ya. Islam. Ntar. Kemudian, banyak. Tahun 2020 ada The Omnibus Law ya, on job creation ya. Kemudian ada lagi proses of implementation, benefit, criminal investigation, dan Muslim awareness ya. Nah, ini menarik ini ya. Ini sudah bersertifikat apa? Sudah terakreditasi ya jurnalnya. Ini terakreditasi Sinta 2 ya. Nah, terkait ini nantilah ya pemilihan jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi atau belum nanti. Yang penting ini melatih membaca, menulis kita ya. Kemudian setelah itu, nah tadi ruang lingkupnya ini ya. Kita baca tujuan pengetahuan hukum. Ya. Nah ini pendapat dari Esposito ya, tahun 1982, halaman 101 ya. Nah, jadi pembaharuan Islam
itu sangat dibutuhkan ya, sebagai apa? Metodologi, sebagai alat, sebagai apa namanya? Strategi dalam pembaharuan hukum ya. Nah, ini dijelaskan oleh Esposito ya, menghasilkan jadi intinya akar daripada kajian Islam ya, atau sumbangsih pembaharuan hukum Islam yang komprehensif itu sangat perlu dikembangkan ya, secara konsisten ya. Penting ini, penting dikembangkan di Indonesia ya, karena menurut Esposito menjadi sebuah kebutuhan ya. Nah, kalau boleh saya tambahkan, di Indonesia karena mayoritas Muslim, maka pembaharuan hukum Islam ya, atau kajian kajian filosofis hukum dan HAM ya, kajian HAM itu penting di Indonesia karena mayoritas penduduk Muslim di Indonesia adalah rakyat Indonesia adalah Muslim ya. Mayoritas penduduk negara Republik Indonesia adalah Muslim ya. Maka pembaharuan hukum Islam menurut Esposito dalam jurnalnya Ghaffar di halaman 118 ya. Ini di bukunya Esposito halaman 101 ya. Kita buka, kita copy. Nah, ini menurut John L. Esposito, judulnya bukunya adalah Women in Muslim Family Law ya. Penerbit Syracuse University tahun 1982 seperti itu. Nah, untuk mengutip ini boleh ya, seperti ini ya. Kita copy. Langsung saja di sini ya. Pentingnya pembahasan dalam hal hak asasi manusia di Indonesia adalah penting. Sangat penting mengingat, ini sebagai contoh saja ya, Indonesia mayoritas Muslim. Terkait hal hak asasi manusia dan hukum Islam ya. Indonesia mayoritas berpenduduk Muslim. Nah, hal senada seperti apa yang dicanangkan oleh ini ya, Espositori ini ya. Oleh Espositori dijelaskan bahwa kebutuhan hukum Islam, pembaharuan hukum di Indonesia ya maksudnya, sangatlah urgen. Dijadikan oleh para pembaharu Islam era
ini ya merupakan suatu metodologi yang sistematis ya. Nah, kita jangan lupa cantumkan karyanya siapa? Esposito John L. Esposito ya. Caranya adalah seperti ini ya. Atau kalau kita ingin cepat ya, kita buka bukunya kita Esposito ya, ini ya. Kita buka bukunya. Jika diterbitkan maksudnya ya. Nah, ini ada ya judulnya Woman in Muslim Family Law. Kita simpan saja. Klik Zotero. Makanya saya sarankan menggunakan aplikasi ya. Kalau manual ya tulis manual. Saya simpan di jurnal atau buku ya. Selesai. Kita copy. Kita masukkan kutipannya ya di sini ya. Halaman 101. Halaman 101. Nah, ini klik di sini ya. Kemudian halaman 101 sebagaimana pendapat sebagaimana dikutip. Caranya adalah Gofar, tulis Gofar ya. Gofar. Halaman 181. Tadi ini kan kita mengutip di halaman berapa tadi? Nah, dalam jurnalnya Gofar ya di Sultan Agung ini halaman 118 ya. Halaman 118 kita ganti Gofar. Klik. Kemudian halaman 118. Enter. Nah, tadi mana? Nah, ini. Maka hasilnya akan seperti ini ya. Jadi pendapat Esposito sebagaimana dikutip oleh Sidik ya, Gofar Sidik 2021 halaman 118 dijelaskan, ini dihapus, bahwa pembaharuan hukum di Indonesia sangatlah urgen. Seperti itu ya. Ini manfaat daripada Zotero ini ya, menggunakan aplikasi Zotero atau Mendeley atau menu referen pada MS Word ya itu. Nah, ini karena menggunakan aplikasi maka otomatis ya. Nah, otomatis ada di sini. Esposito John L 1982, Woman bla bla bla. Jadi keuntungan daripada menggunakan aplikasi. Kalau manual maka ya manual, nulis di mana? Di daftar besarnya manual. Ya. Karena ini otomatis maka mempermudah ya. Yang mana di era digital seperti sekarang ini ya, di era industri 4.0 itu banyak aplikasi-aplikasi kutipan mesin pengutipan, Mendeley, kemudian Zotero dan lain sebagainya lah. Mungkin cukup sekian ya, nanti hasilnya tinggal diteruskan di sini ya. Cara pengutipannya, cara penulisannya disesuaikan dengan jurnal yang kalian tuju. Kemudian setelah selesai di submit ya. Simpan ya, saya simpan di sini. Template YPH. Kita simpan saja namanya biar tidak lupa ya. Unisula. Kasih tanggal biar tidak lupa. Nah, misalnya ini sudah selesai ya. Misalnya ini sudah selesai. Kita close ya. Kemudian kita daftar ya. Daftar tadi di jurnal bukan yang ini ya, tapi yang BPH. Nah, yang ini. Caranya adalah kalian daftar terlebih dahulu ya. Register. Kayaknya ini saya sudah pernah daftar atau belum ini? Kayaknya belum ya. Kita daftar ya. Saya contohkan di sini.
Passwordnya jangan lupa. Password bisa sama saja dengan email atau yang lainnya ya, biar tidak lupa. Terus masukkan ya, N6SXR ya. Kemudian solution, nama panggilan kosongkan saja. Kemudian nama pertama ya, last name, nama terakhir, nama tengah jika ada ya, nama tengah. Inisial HA ya. Afiliasi jangan lupa. Ini kalau saja sudah tidak terpakai ya. Afiliasi kita sesuaikan saja, dibuka saja tadi ya, saya lupa. Nah ini. Afiliasi kita ikut saja di sini ya. Copy. Kemudian tanda tangan ya, jika ada, kosongkan saja. Kemudian email, ORCID ya, kalau sudah punya. Kebetulan saya sudah punya ya. Ini ORCID saya kalau nggak salah. Jika belum punya, kosongkan saja lah, nggak apa-apa lah. Nah, ini ORCID saya ya. Bagi yang belum punya, daftar ya. Sign in. Ini ORCID-nya fungsinya adalah ID peneliti ya. Jika belum, kosongkan saja ya. URL bisa diisi Google Scholar ya. Google Scholar. Jika kalian belum punya ya, daftar ya di Google Scholar. Sangat mudah ya. Google Scholar juga saya sudah buat tutorialnya ya. Kemudian nomor handphone, negara. Kemudian biografinya, misal mahasiswa ya. Mahasiswa prodi hukum. Dosen ya. Misal prodi hukum keluarga. Atau semisal saya cantumkan seperti ini ya. Atau bisa juga dicantumkan ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kalian klik ya. Ini bisa kalian mengisi sesuai dengan kebutuhan kalian ya, di afiliasinya. Atau cukup mencantumkan kampusnya saja ya. Kemudian setelah itu kalian klik register ya. Kita tunggu, nah ini hasilnya seperti ini. Kemudian setelah itu kalian new submission ya, submit. New submission, kemudian simpan saja biar tidak lupa. Klik ya. Kemudian ini kosongkan saja, save and continue ya. Atau jika bisa ini ada menu bahasa Indonesianya nih. Kalau ada biasanya ada di sini nih bahasa Indonesia, jika bingung ya submit. Ini alih bahasa saja ya.
Nah, ini ada nomor kontak editornya ya. Nah, setelah itu pilih tadi ya filenya yang ingin di-upload ya. Tadi namanya ini, kemudian unggah ya, klik unggah. Nah, setelah itu simpan dan lanjutkan. Nah, ini kita diarahkan ke ada berapa langkah ini? 5 langkah ya, mulai unggah naskah, masukkan metadata, unggah file tambahan jika ada ya, kemudian konfirmasi. Nah, setelah itu kita cek, bisa ada yang lupa ya. Kalau ada yang lupa. Ini URL saya Google Scholar ya, cantumkan. Kalau sudah punya, kalau tidak ada kosongkan saja. Bagusnya bikin ya. Kemudian tambahkan penulis jika penulisnya lebih dari satu ya, bisa tambahkan. Kemudian judulnya. Nah, judulnya ini saja. Nah, sarinya ya. Sarinya jangan lupa. Nah, makanya ini kalau sudah selesai, enak ini. Kalau sudah selesai, cantumkan saja semuanya seperti itu ya. Nah, ini yang tanda bintang biasanya ini wajib diisi ya. Misal saya buat di sini latar belakangnya terlebih dahulu ya. Perlu diperbaharui regulasinya. Seperti ini ya, misalnya. Kemudian metode penelitian. Digunakan dengan doktrinal. Kemudian hasil penelitian. Islam dan hal filosofis, keniscayaan dan hakiki dalam penerapan regulasi ke dalam
Aturan di Indonesia. Misal seperti ini. Saya contohkan seperti ini ya. Kemudian kalian alih bahasakan ya. Bahasa Inggrisnya. Kemudian keywordnya ya, jangan lupa. Muslim. Ini. Nah, kita copy ya abstraknya, sarinya ya, inti sarinya. Nah, ini kan nanti tadi kita sudah submit terlebih dahulu, tapi belum belum selesai ya. Nanti bisa kita edit ya. Nah, ini sarinya kita pastekan di sini ya. Kemudian keywordnya, tadi mana keyword? Nah, ini kata kunci, ini bisa diisi, bisa tidak ya. Saya isi saja. Copy. Kemudian paste di sini. Referen, ya. Referensinya, jangan lupa. Nah, ini baru 2, ya sudah 2 saja. Nah, enter. Di sini juga enter biar rapi. Ya. Kemudian close ya. Nah, setelah itu kita simpan dan lanjutkan. Kita tunggu ya. Setelah itu kita edit ya. Karena tadi naskahnya ada yang kurang ya. Unggah naskah ya. Kita edit di sini ya. Jadi kita unggah lagi. Nah, rubah ini ya. Otomatis rubah, kemudian simpan dan lanjutkan. Kemudian setelah itu, misal ini dirasa sudah fix ya, maka simpan dan lanjutkan ya, seperti tadi. Nah, ini close saja ya. Ini biasanya kalau kebanyakan aktif semua nanti agak lelet ya. Kita refresh biar tidak lelet ya. Nah kan, kita ulangi lagi. Nah, kita tadi sudah sampai di sini, simpan dan lanjutkan. Ini memang karena jaringannya susah ya. Nah, ini sudah bisa ya. Kemudian simpan dan lanjutkan lagi. Sampai ke menu finish ya. Nanti kalau sudah finish, itu screenshot, kirim ke dosen masing-masing ya. Nah, semisal penyerahan selesai. Nah, ini sudah selesai berarti ya. Penyerahan aktif, kita klik. Kemudian kita klik judulnya. Nah, ini sedang menunggu penugasan ya. Nah, ini hasilnya ya. Bisa kalian screenshot atau kalian Ctrl P ya. Ctrl P, print ya. Kemudian jangan di print, save to PDF ya. Save to PDF. Setelah itu simpan. Ya, kalian kasih nama ya.
hasil screen. Seperti itulah. Atau bisa kalian langsung screenshot ininya, kirim ke dosennya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan tutorial kali ini bermanfaat. Selamat mencoba ya. Ini hasilnya seperti ini ya. Nah, ini kan referensinya. Nanti kalian akan dikonfirmasi melalui email biasanya. Selamat, Anda telah submit, terima kasih, seperti itu. Coba kita cek email ya. Kita cek email. Biasanya langsung ada konfirmasi biasanya. Kalau tidak ya nunggu beberapa menit lah. Syaratnya adalah email kalian email yang masih aktif, yang bisa dibuka. Seperti itu. Nah, ini. Ada 2 konfirmasi ya dari jurnal JPH ini, Jurnal Pembangunan dan Hukum ya. Nah, ini passwordnya ya. Dikirimkan passwordnya, kemudian ini karena tadi sudah submit, ada pemberitahuan seperti ini ya. Nah, penulis melayani. Ini file naskah yang submitnya ini. Bukti sudah submit. Nah, bisa kalian kirim ke dosen kalian ya. Baik, terima kasih pada teman-teman yang sudah menyaksikan ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.